Pengobatan dan pemagaran Padepokan Cakra Wingit Sejati, Pakubumi Pondok Pesantren Surya Buana, Perisai, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat spiritual dimanapun berada, kembali lagi di channel kami, tempat berbagi kisah nyata, ilmu kebatinan, dan pengalaman spiritual yang menggugah hati. Hari ini, kami hadir langsung dari Desa Gaya Baru 5 menuju lokasi Pendowo, Tulang Bawang, Lampung, dalam rangka mendokumentasikan sebuah kegiatan istimewa yakni pemagaran dan pengobatan spiritual yang digelar oleh jamaah Padepokan Cakra Wingit Sejati, Pakubumi Surya Buana, Perisai, Banten. Perjalanan dimulai sejak fajar menyingsing. Jamaah dari Padepokan Cakra Wingit Sejati, Pakubumi Surya Buana, Perisai, Banten bergerak dari berbagai penjuru. Dengan niat yang kuat dan hati yang lurus, mereka menuju Pendowo, desa yang akan menjadi tempat tumpuan doa dan energi hari ini. Perjalanan bukan hanya soal fisik, ini adalah perjalanan batin. Setiap langkah menuju lokasi adalah bagian dari laku spiritual. Membersihkan hati dari prasangka, menyelaraskan niat dengan kehendak ilahi memusatkan energi, agar saat tiba nanti, mereka benar-benar siap lahir dan batin. Teman-teman, saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju Desa Pendowo. Perjalanan memakan waktu cukup panjang. Melewati sungai, kita harus menyeberangi dengan jasa perahu. Namun suasana penuh semangat dan kekompakan. Seolah ada daya tarik spiritual yang menuntun kami untuk sampai ke tempat yang tepat. Alam sekitar seakan turut menyambut. Awan berarak perlahan, angin berhembus lembut, dan udara yang bersih menjadi pelipur bagi setiap langkah yang penuh makna. Sahabat spiritual, perjalanan kami kini memasuki kawasan yang konon dipercaya sebagai tempat perlintasan energi alam dan makhluk tak kasat mata. Tak heran jika wilayah ini sering menjadi titik gangguan gaib bagi sebagian warga. Karena itulah, para sesepuh memilih lokasi ini untuk dipagari agar tidak ada lagi yang merasa resah, terganggu, atau bahkan sakit tanpa sebab yang jelas.
Di tempat seperti inilah, seringkali kita belajar bahwa alam bukan hanya tempat tinggal kita, tapi juga bagian dari semesta energi yang bisa mendukung atau mengganggu, tergantung pada keseimbangan batin manusia. Setelah menembus rimbunnya pepohonan dan medan yang tidak mudah, akhirnya rombongan sampai di titik lokasi yang akan menjadi pusat pemagaran dan pengobatan. Energi di tempat ini terasa berbeda, lebih berat, lebih sunyi, tapi juga menantang untuk dibersihkan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya jamaah tiba dengan selamat di Desa Pendowo. Suasana pedesaan yang tenang dan bersahaja langsung menyambut mereka dengan damai. Sebelum memulai kegiatan utama, para jamaah pun duduk sejenak, menikmati secangkir kopi hitam khas Lampung yang disuguhkan penuh keikhlasan oleh tuan rumah. Jamaah membaca tawasul bersama-sama, dipimpin oleh sesepuh atau guru utama. Suaranya pelan namun dalam, angin pelan bergerak di dedaunan. Tawasul bukan hanya doa, tapi adalah penghubung batin antara kita dengan para pendahulu yang telah mencapai makom spiritual tinggi. Dengan menyebut nama-nama suci mereka, kita berharap keberkahan, perlindungan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai semua proses hari ini. Dengan menyebut nama Allah, Nabi Muhammad SAW, para wali Allah, para guru mursyid, dan para leluhur yang soleh, kami buka ritual hari ini. Semoga setiap doa, setiap langkah, dan setiap helaan napas menjadi bagian dari cahaya. Bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk seluruh warga yang membutuhkan bantuan spiritual hari ini. Setelah tawasul membuka gerbang spiritual, kini tibalah saat prosesi pengobatan dengan terapi telur. Sebuah metode yang dipercaya mampu menyerap energi negatif dari tubuh, baik dari gangguan gaib maupun penyakit non-medis lainnya. Sahabat spiritual, terapi ini bukan sekadar ritual. Ini adalah ikhtiar lahir dan batin, di mana telur menjadi media penarik segala bentuk gangguan. Bukan telurnya yang menyembuhkan, tapi niat, doa, dan energi yang bekerja melalui perantara itu. Setelah proses pemindahan energi selesai, telur pun dipecahkan ke dalam air. Disinilah akan terlihat pantulan energi yang telah diserap. Kadang muncul gelembung, benang halus, bahkan bentuk tak lazim, sebagai pertanda adanya gangguan non-fisik. Telur yang dipecahkan bukan sekadar telur. Ia membawa rekaman energi dari tubuh seseorang, dan hasilnya bisa berbicara meski tanpa suara.
Setiap orang merasakan hal yang berbeda. Ada yang merasa ringan, ada yang seperti habis tertidur lama. Itu karena tubuh mereka baru saja melepas energi gelap yang selama ini membebani baik dari santet, sihir, trauma batin, maupun penyakit tanpa nama. Ini bukan sihir, bukan muslihat, tapi ikhtiar spiritual yang dilakukan dengan keikhlasan, doa, dan keyakinan. Terapi telur hanyalah alat yang menyembuhkan, tetap yang maha kuasa. Setelah prosesi pengobatan selesai, kini dilakukan pemagaran spiritual di area rumah yang diyakini menjadi titik gangguan tempat di mana energi negatif kerap muncul, memengaruhi kesehatan dan ketenangan penghuni. Sahabat spiritual, pemagaran ini bukan sekadar menabur garam atau air doa. Ini adalah bentuk penjagaan batin, ikhtiar untuk menutup celah energi negatif dari segala bentuk kiriman atau gangguan jin yang bersarang namun tak disangka. Saat pemagaran dilakukan di salah satu sudut rumah, jamaah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah kain mori putih yang dibungkus rapat terkubur di pinggir rumah. Di dalamnya ada kaca pecah, bunga layu, dan sejumput rambut halus. Kain mori biasanya digunakan sebagai lambang kematian. Jika digabungkan dengan kaca dan bunga, itu bisa berarti pemagaran negatif. Usaha seseorang untuk mengunci atau membinasakan energi di dalam rumah ini. Tapi insya Allah, hari ini tali itu kita putus. Proses netralisasi pun segera dilakukan. Benda dibakar atau dikubur ulang dengan doa pemutus. Area rumah dipagari secara energi dan doa penjagaan dibacakan agar tidak lagi ada celah masuk untuk energi jahat di masa mendatang. Banyak yang tak percaya pada hal-hal seperti ini sampai mereka sendiri mengalaminya. Hari ini bukan hanya membersihkan rumah, tapi juga menyucikan energi yang telah lama terkunci. Insya Allah, setelah ini, rumah ini akan kembali jadi tempat yang damai. Hari mulai beranjak sore. Energi pun terasa berbeda. Lebih ringan, lebih tenang. Setelah prosesi pemagaran dan pengobatan berjalan lancar, kini tibalah saatnya berpamitan. Jamaah berpamitan dengan penuh rasa kekeluargaan. Tak ada sekat antara yang datang dan yang menerima. Karena dalam jalan spiritual ini, semua adalah saudara. Jangan lupa, di balik segala ikhtiar, selalu ada tangan Allah yang bekerja. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami. Sampai jumpa di lokasi berikutnya. Subscribe, like, share, aktifkan lonceng untuk mengikuti kisah-kisah spiritual selanjutnya.